Oke, ada ya videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novan Jeraldi Keprin dengan NPM 237002054. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Elektronika Daya, yaitu membuat simulasi inverter 3 fasa ya, yang dimana ini merupakan salah satu tugas perorangan inverter 3 fasa. Yang dimana di sini saya harus membuat simulasi inverter 3 fasa dengan menggunakan pengendalian SPPWM atau Space Vector Full Speed Modulation ya. Nanti outputnya itu dia bergelombang dengan menghasilkan jajaran vektor gitu. Nah, ada sedikit pengarahan dari dosen, yaitu kita harus mengerjakan tegangan input bebas ya, karena kita bebas untuk masukkan inputnya, bisa menggunakan sine wave atau SPPWM yang level 2 boleh. Ini tergantung parameter saya sendiri. Terus untuk beban samakan dengan tugas inverter satu fasa. Jadi kita tuh bakal ngambil tugas inverter satu fasa ya, yang dimana si resistansinya itu saya MPM-nya 54 dan induktornya itu 25 mH ya, atau LHL-nya itu. Oke, habis itu buat analisa kinerja inverter dalam laporannya, buatkan video penyusunan dengan membuatkan link YouTube untuk penjelasannya. Oke, di sini saya bakal menjelaskan inverter ini ya, ada inverter 3 fasa. Jadi ada simulasi, analisa dan juga cara kerjanya dan juga yang lain-lain. Oke, kalau sudah dikasih tahu, mari kita kerjakan saja ya. Jadi kita langsung saja buka simulingnya ini. Jadi buat merencanakan inverter 3 fasa itu, berarti kan ini secara nggak langsung akan membuat universal bridge, yang dimana nanti dia itu bakal menghasilkan SPPWM-nya itu yang dimana dia berbentuk sinusoidal seperti itu. Jadi untuk memudahkan, mungkin saya tidak akan mencoba untuk menggunakan sine wave. Di sini saya mengambil beberapa referensi, yaitu dengan menggunakan SPPWM-nya langsung gitu, dengan menggunakan level 2. Jadi kalau misalnya kita ngambil toolsnya, kita lihat SPPWM. Kita ambil yang generator level 2. Kita nanti setting-setting dulu yang, tapi untuk sekarang kita butuhnya library dulu aja ya. Kita ambil yang dari sini. Habis itu kita ambil DC voltage. Ini akan sedikit lama, tapi ya tidak apa-apa lah ya. Untuk video ini durasinya agak sedikit banyak. Habis itu kita masukin universal bridge. Nah, ini universal bridge yang kita bakal pakai. Nah, sekarang habis itu kita ambil series. Oh, ini kebanyakan. Tapi kita ambil yang langsung aja deh. Kita ambil yang 3 fasa. Berarti habis itu kita ambil yang series RLCD nya juga. Tapi ini kita ganti nanti jadi kapasitor ya. Jadi kita jadi kapasitor dulu aja untuk sementara ini. Terus habis ini kita ambil 3 fasa measurement atau pengukuran ya. 3 phase. Wait, ini salah ketikannya. Oke, kita dapat yang pengukurannya. Habis itu kita ambil yang 3 fasanya lagi, yang bagian ini ya. Ini kita jadikan ini dia jadi induktor ya, tapi ini dia jadi resistor. Nah, nanti mereka itu penyesuaian gapnya itu akan menyesuaikan dengan ini, dengan si resistor dan juga induktornya. Oke. Terus selain itu kita ambil ground seperti biasa ya. Kita ambil ground. Habis itu kita ambil scope. Dan habis itu kita ambil from dan go to ya, sebagai bentuk switchnya. Jadi kita panggil go to. Wah, langsung bermasalah, nggak bisa. Saya sebenarnya dari menyesuaikan tempat duduk saya aja. Oke, kita from dapat go to dan juga fromnya. Oke, nah pertama kita mulai ngerakit ya. Kita mulai ngerakit dulu dengan pembuatan DC voltage ke inverternya. Yang pasti ini harusnya dibikin R sih, tapi nggak apa-apa, ini kita kebalik. Oke, habis itu berarti ini kita sesuaikan aja. Ini dia ke sini. Oke, habis itu dia nanti ambil ke induktor. Si induktornya ini dia hanya fokuskan untuk ke ABC nya saja. Kadang kalau di versi 2023 ini saya baru downgrade ya, dari 2025 ke 2023 gitu, karena yang 2023 itu dia tidak ada. Nah, ini kan si groundnya itu bukan ke sini, lebih ke si sumbernya itu dia nanti menghasilin dari sine PPWM nya ini. Nah, kita coba setting generatornya dulu ya. Yang pertama mungkin kita membutuhkan generate ya, langsung internal nya. Terus habis itu kita ganti ke
Modulasinya itu kalau nggak salah saya ambil tuh datanya 50, terus sampel time-nya tidak ada, modulation indeksnya juga tidak ada. Oke, kita oke aja. Kita mungkin ini sekalian mencoba-coba ya, karena saya juga baru nyoba ini juga. Saya ngambil arsip ini dari beberapa referensi. Mungkin nanti kita bisa meneliti langsung gitu, karena kita mengambil studi kasusnya itu yang resistor sama induktornya itu sesuai dengan beban yang saya dapat dari impedan satu pasang. Oke, mungkin nanti untuk settingannya bisa nanti dulu. Selanjutnya kita sesuaikan dengan inverternya ya. Nah, kita sesuaikan, kita setting dulu, kita pindah-pindahin. Yang pasti ini membutuhkan namanya kapasitor. Kita bikin 3 saja di sini. Ini ada C1, C2, C3 ya di sini. Ya, nanti bisa disesuaikan. Karena nanti mungkin bebannya juga akan sama ya, sesuai. Mungkin yang pertama dia dari C bisa ke sini. Ini mungkin bakal membutuhkan proses yang waktu lama, mungkin nanti saya akan mempercepat ya proses ini. Sekalian melihat hasil progres pembuatannya. Berarti ini A ke A, ini B ke B, C nya ke C juga. Oke, berarti ini si resistor ini dia ganti ke A dan mengikuti. Habis itu yang induktornya dia bisa di sini menyesuaikan. Oh, ini hapus dulu aja. Dia suruh ke sini. Oke. Terus habis ini B-nya dia bisa masuk ke sini. Oke, and then we are going to reverse measurement. Oh no, salah ternyata saya. Ini harusnya dia ada di sini harusnya. Berarti dia nanti ke kapasitor, dia pindahin aja ke sini. Ini dia jadi error. Bentar, datanya belum saya masukin dulu ya, value-nya. Sudah masuk ke pengukuran. Habis itu groundingnya grounding apa, resistornya bisa dimasukin sesuai huruf. Ini bisa digabung saja ya, soalnya ini bakal jadi ground. Oke, mana ini groundnya, saya tidak lihat. Oke, kita ke sini. Habis itu kita ambil prompt. Berarti ini switchnya itu dari kita mengukur arus PABC. Tapi sebenarnya kita bisa langsung lewat scope aja ya. Jadi dia itu nanti bikin max, tapi maxnya itu dia bikin 2 jalur, satu jalurnya langsung ke scope. Tapi itu ya kita bisa coba aja langsung. Ini juga sekali kita menguji ya, dia langsung, karena scope-nya juga nanti bakal menyatu sama si ininya gitu. Ini kita hanya sedikit cuma nyoba-nyoba, nanti kita bisa membuat 2 skenario ya langsung, yaitu nanti kita bisa ngecek arusnya, bisa mengecek tegangannya, tapi kita gabungin dulu saja untuk saat ini. Berarti ini go to nya, from to go to belum dimasukin dulu, ground sudah ada. Berarti sekarang kita tinggal masukin data-data yang dibutuhkan ya. Oke, terus habis itu kita ambil induktornya, yaitu kita karena saya disuruhnya 25 mH, jadi saya ngambil 25 dikurangi 3. Terus habis itu kita ambil resistansi loadnya itu ada di 54 ohm. Habis itu untuk kapasitornya kita ngambil yang standar aja ya, dari kebutuhan SNI. Dia ambil 47 mikrofarad aja, sama ini 47. Habis itu 47. Terakhir ini di sini 47 juga. Oke, mungkin saya cek lagi, di sini tidak ada yang diperlukan data-datanya. Paling untuk itu tegangan DC voltage nya kita coba dari mengambil jalan tengah dulu 500 dulu.
Oke, terus habis itu kita di setting SVM generatornya kita ganti ke modulation, itu ada di apa ya, kita coba apa betanya, nggak ada. VWM frekuensi di situ, magnetic bukan kayaknya, interconnected, output voltage nya tidak ada, shifting frekuensi oke nih ada nggak ada. Nah, oke sih, output voltage nya modulation indexnya itu ada di 0,8 sama 0,8 sama 0,9 output voltage yang didapatkan. Oh, tidak bisa berarti ya. Oh, nggak bisa. Oke. Oke, kita 35 aja berarti, tidak usah. Dan ini level 2 ya, jadi kita sesuaikan aja. Oke, habis itu kita universal bridge. Bridge-nya masih sama, tidak saya coba, paling roundnya sama. Oke, saya coba soalnya mau coba buat deploy dulu, apakah hasilnya bakal menghasilkan grafik sinusoidal. Oh iya, I forgot for GUI. Oh my god, sorry guys, saya lupa for GUI. Itu for GUI itu sebagai otak kontrol sistemnya itu. Kenapa saya lupa ya? Oke, kita coba tambahin for GUI nya. Kita tambah discrete aja lah. Discrete-nya itu 50 mikrofarad aja, 50 farad, 50 mikrosecond aja. Ambil ke discrete. Lima mikrofarad ya. Oke, di sini 50 mikro. Di sininya 0. I forgot about that. Kita run. Oke, ternyata saya ada yang salah. Ya, kenapa ada yang salah ini? Kenapa hasilnya bisa konstan? Yang pertama, harus saya jelaskan dulu kenapa ini konstan. Ini kenapa bisa konstan? Ini saya pakai pengukuran, dimatikan dulu deh. Kenapa ini bisa konstan? Karena saya melakukan kesalahan dari universal bridge-nya. Saya mengganti tipe power elektronikanya, kita mengambil yang resistornya dari awal universal bridge-nya. Tapi karena seharusnya itu kita menggunakan IGBT dan juga diode ya. Karena ini kan buat 3 fasanya gitu. Nah, sekarang udah bener harusnya ya. Oke, mungkin singkat bakal saya jelaskan nanti alurnya kayak gimana. Jadi nanti itu buat tegangan si universal bridge-nya itu dia nanti bakal mengacu ke arus-arus yang ada diberikan. Nah, ini merupakan beban dari si induktor dan juga dari si resistor. Jadi nanti kita itu memainkan bebannya itu ada di induktor sama resistor. Nah, nanti habis itu untuk penyesuaian si dayanya itu nanti bisa disesuaikan dari ke area kapasitor. Di sini ada C1, C2 dan juga C3. Nah, di sini tuh ada masing tipe-tipenya ya. Nanti itu mereka itu dari pengukuran itu ada yang dicek dari sebelum masuk ke kapasitor, ada yang di pertengahan kapasitor, ada yang sesudah melewati kapasitor. Jadi makanya di sini ada A, B, C. Terus di sini di akhir kita ditutupin dengan grounding. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan langsung dari si universalnya ya. Jadi nanti mereka nyala, nanti grafiknya itu akan menunjukkan sinusoidalnya. Jadi nanti tuh yang dihitungnya itu dari 3 fase requirementnya itu nanti bakal menghasilkan gelombang sinusoidal dari kapasitores dan juga induktornya gitu. Mungkin coba kita simulasikan dulu ya. Ini menggunakan hasil beban induktornya itu 25 mH dan juga resistornya itu 54 ya ohm ya. Tapi nanti kita bisa menyesuaikan lagi kok untuk si ini. Bisa dilihat dari rangkaian 3 fase ini telah terbentuk rangkaian gelombang sinusoidal. Bahwasannya rangkaian tersebut itu telah berjalan sesuai dengan gambaran dari yang tadi. Bahwasanya tidak menjadi konstan ya, tapi menjadi sinusoidal karena ini merupakan gabungan dari arus dan juga tegangan yang diberikan. Jadi nanti itu si arus dia memberikan datanya itu ke area si kapasitor kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menghapus si arusnya, ini mungkin nanti dia hanya menghasilkan si tegangannya saja. Coba run. Ini sementara saya tidak pakai arusnya dulu ya, karena ini merupakan hasil pengukurannya juga. Oke. Nah, bisa
bisa dilihat ya perbedaannya di sini konstannya itu hanya di garis hijau saja, yang dimana di sini tuh si arusnya itu tidak ada gitu, tidak ada arusnya 0 karena tidak dimasuki ke scope. Tapi kalau misal hapus si tegangannya, nanti itu yang konstannya itu bakal di si tegangannya yang bakal jadi konstan, tapi melainkan arusnya dia bakal menjadi sinusoidal ya, seperti itu. Nah, yang dicek ini kalau teman-teman sadar, kalau warna hijau ini kan merupakan arusnya ya, kalau di kuning itu tegangannya. Nah, kalau misalnya warna oranye sama dari dari warna birunya itu dia merupakan pengukuran dari kapasitornya, resistansi dan juga dari induktansinya gitu. Oke, mungkin udah paham ya. Sekarang mungkin saya mau coba buat setting kalau misalnya saya memasukkan induktansinya itu 15 dan juga ohmnya itu di 44. Mungkin saya juga penasaran, saya mau ngecek lagi. Kita tunggu dulu ya teman-teman, karena di sini juga dari si sinusoidanya itu dia ngambil dari sine wave, nanti bisa dijelasin saya. Nah, dia nanti hasilnya malah tidak berirama ya, atau tidak konstan, karena induktor sama si resistornya itu tidak berjalan dan tidak mulus itu. Makanya di sini sedikit bergelombang, atau bisa dibilang ada sedikit noise ya, atau tidak kesesuaian gelombang gitu. Mungkin seperti itu perbedaannya yang saya sampaikan ya. Kita makanya dicek lagi, kita kontrol T, mungkin kontrol T nya kita dari sini aja biar cepet. Kita play, kita simulasikan lagi. Nah, bisa dilihat di situ ada gelombangnya lumayan sinusoidal dan hasilnya itu sempurna gitu, tidak ada kayak yang melenceng ke bawah, walaupun di awalnya ada melenceng ke bawah gitu ya. Tapi kalau di yang sisanya dia konstan secara berirama gitu, mengikuti arus sinusoidalnya. Jadi menurut saya, analisa saya sendiri, dengan kebutuhan induktansinya itu sebesar 25 mH dan juga kapasitornya 47 farad dan juga resistornya juga 54 ohm, itu bisa membuktikan bahwasannya grafik dari scope ini tuh, dari rangkaian 3 fasanya itu sangat stabil ya, tidak ada gelombang yang lain, malah itu sangat seirama gitu. Di awalnya tuh walaupun ada sedikit kayak struggle di bawah, tapi dia bisa menyesuaikan kembali. Ini dibantu berkat dari spektor PWM-nya ya. Di sini saya menggunakan generatornya. Di sini saya mengambil output voltage-nya tuh 0.3. Habis itu minus 30-nya itu dia ngambil dari fase dan frekuensinya ya. Nah, ini fasenya 3 fase, ini magnitudonya, ini frekuensinya. Saya ngambil frekuensinya itu 50. Terus habis PWM-nya itu saya ngambil 2000 Hz. Nah, kalau misalnya mau ngambil perhitungan output voltage atau P sama dengan out-nya itu dikali, jadinya nanti itu dari si M magnitudenya dikali VDC terus dibagi frekuensi gitu. M itu kan modulation indexnya gitu, tapi kalau misalnya bisa sesuaikan juga nanti bakal menghasilkan grafik yang berbeda-beda. Jadi di theta itu bergantung ke si SP PWM nya langsung itu sendiri teman-teman. Berarti ini mungkin salah satu cara yang mudah, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan SP PWM-nya itu dia akan menyesuaikan lagi dengan grafik yang di bawahnya lagi gitu, bakal lebih kompleks. Ini merupakan salah satu inovasi yang termudah gitu. Nah, mungkin hasilnya bakal tidak konstan gitu, tidak halus. Dia menjadi tidak terkendali atau noise ya di sini tuh ya. Sedangkan kalau misalnya kita memasukkan si magnitudonya itu 0.3, rangkaiannya itu bakal halus ya, teman-teman. Tapi itu bisa disanggah dengan kalau misalnya beban dari induktansi dan resistansinya itu bisa sesuai gitu. Nah, kita terakhir ya uji coba lagi. Dan hasilnya seperti ini. Oke, paling seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.